Setelah Kinmu membunuh murid biara Nanduo dengan satu serangan menggunakan perubahan dewa iblisnya, Adipati Wei benar-benar membuat biara Nanduo terhina. Mereka telah melanggar aturan duel dengan mengirimkan murid di ranah 6 harmoni, namun tetap saja kalah dan mati dengan menyedihkan. Bahkan kecurangan ini benar-benar telah mencoreng nama baik negara Yangkang. Yo guys, selamat datang di channel Dinasti Donghua. Kali Mimin akan membahas spoiler Donghua Tales of Herding Gods episode 71 part 1. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Sun Nanduo dan Pangeran Mahkota akhirnya muncul dengan kepahitan di wajah mereka. Para murid biara Nanduo telah banyak mati di tangan Ban Gongchuo. Sun Nanduo yang mulai ragu hanya bisa mengernyit, sebab ia tidak memiliki pengalaman bertempur melawan para ahli dari luar tembok besar. Sementara itu, putra mahkota Yangkang mencoba mencocokkan ingatannya tentang teknik istana emas Roland yang dikenal mampu mengubah jiwa menjadi wujud setengah manusia dan setengah iblis. Perubahan dewa iblis yang ditunjukkan Kinmu sebelumnya membuat semua orang kagum. Bahkan Adipati Wei yang memiliki pengamatan lebih tajam mulai merasa ada yang tidak beres. Ia teringat pernah melihat guru besar kekaisaran menunjukkan perubahan serupa di masa lalu. Ia merasa aneh mengapa guru besar yang biasanya sangat peka justru tidak menampakkan diri untuk melihat keributan ini. Sun Nantuo kini benar-benar kehilangan kata-kata, menyadari bahwa orang barbar ini bukan hanya datang untuk bertarung, melainkan untuk membantai setiap harga diri yang dimiliki biara Nantuo. Setelah penghinaan kejam dari Adipati Wei tentang cara licik biara Nanduo-nya telah gagal dengan menyedihkan. Desakan Adipati Wei ini menempatkan Sun Nantuo dalam posisi yang mustahil. Jika ia maju, ia akan dianggap merendahkan martabatnya sebagai seorang arhat karena melawan pemuda dari ranah 5 elemen. Namun, jika ia diam, ia harus terus menyaksikan murid-muridnya dibantai satu persatu secara brutal. Di tengah dilema tersebut, Kinmu berdiri tegak dengan aura dewa yang masih tersisa, menatap Sun Nantuo seolah-olah sedang mengundang sang arhat untuk masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan dengan sangat rapi. Sun Nantuo memilih untuk mengabaikan provokasi Adipati Wei karena ia menyadari risiko yang terlalu besar. Ia secara jujur mengakui dalam hati bahwa meski telah menyempurnakan teknik meditasi roh harta karun tak tergoyahkan, ia tidak memiliki kepastian bisa menang melawan Kinmu dalam ranah yang sama. Baginya, jauh lebih memalukan jika ia terpaksa menggunakan kekuatan 6 arah secara sembunyi-sembunyi hanya untuk mengalahkan seorang pemuda, karena Adipati Wei pasti akan membongkar kecurangannya di depan umum. Putra mahkota menawarkan bantuan dari para pengawal pribadinya. Sun Nantuo justru menolak dan mengungkapkan kekhawatiran yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi dunia persilatan, setiap jenius yang berani melakukan aksi memblokir gerbang seperti yang dilakukan Kinmu, pastilah didampingi oleh seorang pelindung atau wali yang sangat kuat. Ini seperti sekte Dao dan biara petir besar menyerang Akademi Taishu, di mana selalu ada ahli tingkat master yang mengawasi untuk mencegah sang jenius terbunuh. Sun Nantuo kini mengalihkan fokusnya untuk mencari sosok wali misterius dari Istana Emas Roland yang ia yakini sedang bersembunyi di sekitar sana. Ia beranggapan bahwa kunci untuk memulihkan kehormatan biara Nantuo bukanlah dengan mengalahkan Kinmu, melainkan dengan menemukan dan menumbangkan ahli tingkat master sekte yang melindunginya. Ia tidak menyadari bahwa Kinmu datang tanpa wali pelindung, melainkan dengan rencana yang jauh lebih licik yang melibatkan seluruh tatanan politik ibu kota. Di tengah kewaspadaan Sun Nantuo yang mencari musuh bayangan, Kinmu tetap berdiri tenang sembari mengamati reaksi targetnya. Ia menyadari bahwa sang arhat mulai merasa terancam dan berusaha mencari pembenaran untuk tidak maju bertarung. Situasi ini justru memberikan Kinmu kendali lebih besar atas panggung yang ia ciptakan. Sementara ia terus menunggu momen yang tepat untuk membongkar kemunafikan Sun Nantuo di hadapan putra mahkota dan para menteri. Sun Nantuo menyadari bahwa posisinya sedang di ujung tanduk,
Kebencian para menteri terhadapnya dan perilaku buruk murid-muridnya membuat banyak orang menantikan kehancurannya. Baginya, satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan tanpa harus mempertaruhkan nyawa dalam duel yang tidak pasti adalah dengan memancing keluar sang wali pelindung dan menghabisinya. Namun, desakan situasi memaksanya untuk akhirnya melangkah maju menemui pemuda yang menyamar sebagai Ban Gongchuo tersebut, memicu sorak harapan dari para biksu yang tersisa. Berdiri di tengah sisa-sisa pembantaian, Kinmu menyambut kedatangan Sun Nantuo. Sun Nantuo langsung membalas dengan nada sombongnya, menuduh pemuda itu sangat lancang karena menggunakan pusaka curian dari masa lalu untuk mempermalukan biara mereka. Ia mencoba membangun narasi bahwa pagoda 1000 spanduk adalah milik mereka yang sah, dan tindakan pemuda itu adalah sebuah penghinaan besar terhadap kesucian sekte mereka. Dengan santai, Kinmu membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tujuannya hanyalah mencari orang yang ditakdirkan untuk menerima pusaka tersebut melalui ujian kekuatan. Ia bahkan menantang Sun Nantuo secara terang-terangan. Jika sang arhat merasa mampu, silakan ambil pagoda itu melalui duel. Jika tidak, lebih baik jangan mengganggu urusannya. Keberanian ini membuat suasana semakin tegang, hingga putra mahkota Yangkang memutuskan untuk turun tangan dan bertanya mengenai harga yang diminta untuk pagoda legendaris tersebut. Putra mahkota melihat peluang untuk meredakan ketegangan sekaligus menguasai harta karun itu dengan jalur transaksi. Namun, di balik pertanyaan tentang harga tersebut, semua orang tahu bahwa Kinmu tidak benar-benar menginginkan uang. Penyamarannya sebagai Ban Gongchuo hanyalah umpan untuk menarik Sun Nantuo ke dalam pusaran masalah yang lebih besar, di mana harga yang sebenarnya harus dibayar oleh sang arhat bukanlah emas, melainkan reputasi dan nyawanya sendiri. Kinmu memberikan jawaban yang seketika meruntuhkan harapan para biarawan biara Nantuo, yang mengira masalah ini bisa diselesaikan dengan tumpukan emas. Dengan nada santai, ia meminta harga yang mustahil, 100 kapal terbang lengkap dengan fasilitas medis, ditambah 200 kereta awan untuk dibawa keluar tembok besar. Permintaan ini bukan lagi sekedar transaksi dagang, melainkan tuntutan penyediaan senjata dan persediaan yang menjadi pilar kekuatan militer Kekaisaran Yangkang. Senyum di wajah putra mahkota langsung sirna, digantikan oleh ekspresi gelap yang dipenuhi kemarahan. Ia menyadari bahwa permintaan Ban Gongchuo adalah sebuah penghinaan sekaligus jebakan politik yang berbahaya. Kapal terbang dan kereta awan merupakan inovasi dari guru besar kekaisaran yang dilarang keras untuk diekspor, apalagi kepada bangsa barbar di luar perbatasan. Menyetujui permintaan ini sama saja dengan melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, yang bahkan kedudukannya sebagai putra mahkota tidak akan mampu melindunginya dari hukuman mati oleh Kaisar Yan Feng. Kinmu sengaja mengajukan harga ini untuk menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak berniat bernegosiasi secara damai. Dengan meminta persenjataan militer, ia mempertegas perannya sebagai ancaman dari luar yang sangat berani, sekaligus mengejek ketidakberdayaan otoritas kekaisaran di hadapannya. Ia tahu betul bahwa di mata hukum Yangkang, permintaan tersebut adalah deklarasi perang terselubung yang memaksa pihak istana untuk bertindak lebih keras. Suasana di depan istana Sisi Nantuo kini berubah menjadi sangat mencekam, di mana urusan perebutan harta pusaka telah bergeser menjadi ancaman stabilitas nasional. Sun Nantuo yang berdiri di samping putra mahkota pun menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya ingin mempermalukan biara, tetapi juga sedang menginjak-injak kedaulatan kekaisaran. Dengan penolakan tegas dari putra mahkota, jalan satu-satunya yang tersisa kini hanyalah kekerasan,
persis seperti yang direncanakan Kinmu sejak awal. Kinmu dengan santai menepis putra mahkota, menegaskan bahwa jika harga tersebut tidak sanggup dibayar, maka urusan bisnisnya tidak boleh diganggu. Ia mengumumkan tantangan terbuka selama 3 hari. Siapapun yang bisa mengalahkannya dalam duel yang adil, boleh memiliki pagoda 1000 spanduk. Jika dalam 3 hari tidak ada yang sanggup, ia akan membawa kembali pusaka itu keluar tembok besar. Mendengar jangka waktu tersebut, Sun Nantuo merasa mendapat kesempatan untuk terus memburu wali pelindung misterius Ban Gongchuo yang ia yakini sedang bersembunyi di suatu tempat. Sementara Kinmu duduk dengan tenang di tengah jalan, mengabaikan kemarahan para biksu, kerumunan mulai membubarkan diri. Adipati Wei yang merasa ada yang sangat janggal, segera membawa Wei Yong menuju kediaman guru besar kekaisaran. Namun, ia disambut oleh Penatua Fu dengan berita yang lebih mengejutkan daripada pembantaian di biara Nantuo. Guru besar kekaisaran, sosok yang selama ini dianggap dingin dan tidak memiliki emosi, ternyata telah menikah dengan salah satu pelayan istana, hadiah dari kaisar, dan kini sedang pergi berbulan madu meninggalkan ibu kota. Berita ini membuat Adipati Wei terpaku dan bergetar hebat karena tidak percaya. Sosok jenius yang selama ini hanya memikirkan urusan negara dan kultivasi itu tiba-tiba saja jatuh cinta dan menghilang di saat situasi ibu kota sedang memanas akibat kedatangan Ban Gongchuo. Hilangnya guru besar kekaisaran dari panggung ibu kota berarti salah satu pengawas terkuat di Yangkang tidak ada di tempat, memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Kinmu untuk menjalankan skenario berikutnya tanpa takut terdeteksi oleh mata tajam sang guru besar. Di tengah kehebohan kabar pernikahan tersebut, posisi Sun Nantuo semakin terisolasi, tanpa adanya dukungan dari guru besar kekaisaran. Kinmu yang tetap diam bermeditasi di depan istana Sisi Nantuo sebenarnya sedang memegang kendali penuh atas psikologis lawan-lawannya. Ia tahu bahwa dengan perginya sang guru besar, kekacauan yang ia ciptakan akan semakin sulit diredam oleh pihak istana maupun biara. Berita mengenai pernikahan mendadak guru besar kekaisaran yang begitu sederhana hingga merahasiakannya dari kaisar membuat Adipati Wei hanya bisa menghela napas pasrah. Meski merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari sosok Ban Gongchuo, ia memutuskan untuk tidak terburu-buru bertindak. Dengan keyakinan bahwa pemuda barbar itu akan tetap berada di depan biara selama 3 hari, sang adipati memilih untuk menunggu kembalinya sang guru besar sambil mengirimkan hadiah pernikahan sebagai bentuk penghormatan. Malam pun jatuh di ibu kota, mengubah suasana tegang menjadi semarak dengan ribuan lentera bunga yang menghiasi pasar malam. Menjelang perayaan tahun baru yang tinggal sebulan lagi, jalanan dipenuhi pedagang barang-barang meriah dan keluarga bangsawan yang keluar untuk menikmati pemandangan. Adipati Wei mengajak Wei Yong berbaur di tengah keramaian, menyaksikan para nona muda yang berpakaian indah bersenda gurau di balik kipas mereka sembari diam-diam mengamati para pemuda yang lewat. Keheningan malam yang indah ini sangat kontras dengan pemandangan di depan istana Sisi Nantuo di mana Kinmu masih duduk bermeditasi di samping pagoda 1000 spanduk yang megah. Di tengah hiruk-pikuk kegembiraan warga ibu kota, sebuah ketenangan yang mematikan tetap menyelimuti area biara. Kinmu tahu bahwa di balik cahaya lentera yang terang, mata-mata dari berbagai faksi dan murid-murid Sun Nantuo sedang mengawasinya dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Malam pertama dari tantangan 3 hari ini baru saja dimulai. Sementara warga kota merayakan kedamaian semu, badai besar sedang bersiap untuk menerjang siapapun yang berani mencoba merebut pusaka tersebut dari tangan sang dukun Istana Emas Roland. Kinmu tetap tak bergeming, membiarkan auranya menyatu dengan kegelapan malam,
siap menyambut siapapun yang cukup bodoh untuk mengganggu meditasinya. Wei Yong yang baru saja mendapatkan pengakuan dari Adipati Wei berkat prestasinya di Akademi Taisu, merasa terhormat bisa mendapatkan petunjuk kultivasi langsung dari sang jenderal saat mereka berjalan menyusuri pasar malam. Namun suasana santai itu seketika berubah saat mereka melewati istana Sisi Nantuo dan mendapati sosok Ban Gongchuo telah menghilang dari tempat meditasinya. Ternyata janji untuk menetap selama 3 hari hanyalah gertakan belaka untuk mengecoh kewaspadaan para penjaga. Di depan gerbang biara, Sun Nantuo tampak memimpin rombongan besar biksu dan kepala biara dengan ekspresi dingin. Mereka menyadari bahwa sang dukun muda telah memanfaatkan keriuhan pasar malam untuk melarikan diri secara diam-diam. Dengan geram, para biksu melaporkan bahwa mereka telah mengirim pengejar untuk memastikan target tidak lolos. Sementara Sun Nantuo segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk bergerak menuju luar kota demi menuntaskan urusan tersebut jauh dari pengawasan publik. Adipati Wei yang memahami seluk-beluk politik dan harga diri para pemuka agama langsung bisa membaca niat busuk di balik pengejaran tersebut. Ia menyindir kemunafikan Sun Nantuo yang sengaja menunggu Ban Gongchuo meninggalkan ibu kota agar bisa melakukan pembantaian dan melenyapkan mayat tanpa mencoreng reputasi suci biara di mata rakyat. Merasa tidak ingin melewatkan drama yang sesungguhnya, sang adipati mengajak Wei Yong untuk membuntuti rombongan biksu tersebut dan menyaksikan bagaimana para orang suci itu melakukan tindakan keji di kegelapan malam. Pengejaran ini kini mengarah keluar tembok kota yang sunyi, di mana hukum rimba kembali berlaku. Kinmu yang sengaja memancing mereka keluar sebenarnya telah menyiapkan arena yang jauh lebih bebas untuk melepaskan kekuatannya tanpa harus menahan diri karena aturan kekaisaran. Sun Nantuo yang mengira sedang memburu mangsa yang ketakutan tidak menyadari bahwa ia justru sedang melangkah masuk ke dalam jebakan maut yang telah dirancang dengan sangat presisi. Pengejaran yang awalnya tampak seperti pelarian biasa, kini berubah menjadi situasi yang jauh lebih mencekam. Wei Yong terus membuntuti Adipati Wei saat mereka mengikuti rombongan praktisi kuat dari biara Nantuo yang bergegas meninggalkan ibu kota demi mengejar jejak Ban Gongchuo. Di sepanjang perjalanan, para biksu pengintai secara berkala muncul dari balik kerumunan untuk melaporkan posisi target kepada Sun Nantuo, memastikan bahwa mangsa mereka tidak lepas dari pengawasan. Suasana malam yang awalnya tegang perlahan berubah menjadi riuh rendah saat mereka mulai memasuki wilayah pasar malam di luar tembok kota, di mana cahaya lentera yang berderet bermil-mil jauhnya menciptakan pemandangan yang sangat kontral dengan niat membunuh yang dibawa oleh para biksu tersebut. Langkah kaki mereka membawa rombongan tersebut semakin jauh hingga mencapai sebuah desa yang unik, di mana sebuah gerbang kayu raksasa berdiri kokoh dengan papan nama berwarna merah yang mencolok mata. Di atas papan kayu tersebut terukir 4 kata yang memancarkan aura wibawa sekaligus kengerian. Ajaran Guru Suci. Sun Nantuo yang didorong oleh kemarahan dan ambisinya tetap melangkah masuk tanpa ragu ke dalam desa yang diterangi oleh api dari wajan-wajan besi berisi minyak tanah yang meletup-letup, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding bangunan sekitar. Desa tersebut tampak seperti pusat aktivitas pasar malam yang lazim, lengkap dengan kios-kios pedagang dan toko tukang daging yang sibuk menyembelih ternak di bawah sorotan cahaya api. Namun, di balik keriuhan suara transaksi dan jeritan elang yang sesekali memecah kegelapan, Adipati Wei merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai di balik normalitas tersebut. Ia menghentikan langkahnya sejenak dengan tatapan mata yang bergetar hebat,
sementara Wei Yong yang berada di sampingnya hanya bisa menatap dengan penuh kebingungan melihat perubahan drastis pada raut wajah sang jenderal veteran. Dengan nada suara yang berat dan ekspresi yang sangat muram, Adipati Wei menjelaskan kepada Wei Yong bahwa frasa pada gerbang tersebut adalah simbol suci sekaligus peringatan maut dari sekte iblis surgawi. Ia teringat kembali pada masa kepemimpinan Li Tianxing, sang pemimpin sekte terdahulu yang menggunakan kalimat serupa untuk menandakan kehadirannya dalam menyebarkan ajaran sekte tersebut. Sadar bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam sarang sekte iblis yang paling ditakuti, Adipati Wei menyadari bahwa pasar malam ini bukanlah tempat hiburan, melainkan panggung pembantaian yang telah disiapkan secara khusus untuk menyambut Sun Nantuo. Langkah Adipati Wei terhenti seketika saat sepasang pria dan wanita tua melangkah keluar dari kegelapan dengan senyum yang tampak ramah namun penuh otoritas, meminta sang jenderal untuk tidak mencampuri urusan yang sedang berlangsung. Belum sempat Adipati Wei mengeluarkan sepatah kata pun, keheningan desa tersebut pecah oleh rangkaian serangan yang begitu cepat dan mematikan hingga nyaris tak kasat mata. Para pedagang yang tadinya terlihat sibuk, para cendekiawan yang tampak tenang, hingga wanita-wanita cantik yang berlalu lalang, tiba-tiba berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat efisien, menyerang para biksu biara Nantuo dalam satu koordinasi yang sempurna. Pembantaian itu terjadi dalam hitungan detik. Sebelum para biksu sempat menyadari bahaya yang mengintai, senjata-senjata tersembunyi telah menebas leher mereka secara serentak. Kepala-kepala beterbangan ke udara dan semburan darah segar menyiram jalanan desa, mengubah suasana pasar malam yang meriah menjadi ladang eksekusi yang mengerikan. Segera setelah tugas mereka selesai, para pengikut sekte iblis tersebut menghilang kembali ke dalam bayang-bayang rumah-rumah di pinggir jalan, seolah-olah mereka adalah hantu, meninggalkan Sun Nantuo berdiri sendirian di tengah tumpukan mayat murid-muridnya yang kini tak berkepala. Terbakar oleh amarah dan keterkejutan yang luar biasa, Sun Nantuo melepaskan seluruh kekuatan kultivasinya hingga memicu ledakan energi yang mengguncang bumi. Di tengah desa tersebut, sebuah manifestasi raksasa dari Buddha Seribu Lengan bangkit dengan megah, menjulang setinggi lebih dari 300 meter dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan ke langit malam. Patung ilahi tersebut menggenggam ribuan artefak magis di setiap lengannya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengintimidasi. Seolah-olah sang arhat sedang mengerahkan seluruh martabat surgawinya untuk melawan kegelapan yang mengepungnya. Kehadiran Buddha raksasa ini menandai bahwa Sun Nantuo tidak lagi menahan diri dan siap meratakan seluruh desa demi membalaskan dendam murid-muridnya. Namun, di tengah pancaran cahaya Buddha yang suci itu, para penghuni desa dari sekte iblis tetap tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah mereka memang sedang menunggu sang arhat untuk mengeluarkan kartu asnya. Panggung pertempuran antara otoritas agama yang agung dan kekejaman sekte yang terorganisir kini telah mencapai puncaknya di bawah tatapan waspada Adipati Wei. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Tales of Herding Gods episode 71 part 1. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja, maupun saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.